baca pres yang mau didukung oleh siapapun, Prabowo ya tetap Prabowo, Ganjar adalah Ganjar. Mau didukung malaikat sekalipun. Ya, ini terkait memang dukung-mendukung antara satu tokoh kepada baca pres atau bakal calon presiden. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari baca pres yang mau didukung oleh siapapun. Prabowo ya tetap Prabowo, Ganjar adalah Ganjar. Mau didukung malaikat sekalipun. Ya, ini terkait memang dukung-mendukung antara satu tokoh kepada baca pres atau bakal calon presiden. Sebelumnya, saya ini kan memang sebelum berhembus isu tentang putusan sidang dari Mahkamah Konstitusi tentang gugatan batas minimum usia capres-cawapres menjadi 35 tahun, ini kan memang saya sangat meyakini bahwa Presiden Jokowi ini akan memberikan telunjuknya tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo. Karena ya berdasarkan satu partai, kemudian juga di beberapa kali kesempatan Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa hanya Ganjar yang bisa meneruskan, hanya Ganjar yang mampu, hanya Ganjar yang punya nyali. Semuanya selalu memberikan seperti itu di hampir setiap kesempatan. Tapi ketika ini semua kemudian semakin ke sini, mengarah ke sini, kok pada akhirnya membuat saya meragukan ini. Benar nggak sih seperti itu? Tapi ya semoga ini masih tetap, semoga keraguan saya salah. Tapi kalau dilihat dari kemudian polemik di MK, gugatan minimal usia capres-cawapres yang digugat di MK, kemudian juga bagaimana sosok Kaisang Pangarep yang kemudian tiba-tiba selama 2 hari menjadi anggota dari PSI, kemudian jadi ketua umum. Lalu sekarang ada hembusan isu bahwa Prabowo akan menarik Gibran sebagai calon wakil presidennya. Kok saya meragukan itu semua. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini salah. Nah, tapi terlepas dari itu semua, saya sekali lagi mengatakan bahwa Ganjar adalah Ganjar, apapun itu. Kenapa saya tetap mendukung Pak Ganjar Pranowo? Karena beliau ini adalah sosok loyalis, idealis, dan memang benar-benar bisa meneruskan program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Bayangkan sekarang, kita flashback dulu, ketika sebelum Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem menjadi calon presiden. Nasdem ini kan dulu menawari Pak Ganjar terlebih dahulu sebelum Anies Baswedan. Di saat itu, kondisi partai PDI Perjuangan ini adalah terhembus kencang bahwa akan mencalonkan Puan Maharani sebagai calon presiden. Nama Ganjar sama sekali tidak dilirik. Ganjar Pranowo justru di internal partai ini dimusuhi oleh beberapa loyalis dari Puan Maharani. Dan di saat itu pula datang tawaran dari Surya Paloh untuk mencalonkan Ganjar sebagai calon presidennya. Tapi apa yang terjadi? Ganjar Pranowo tetap setia ada di PDI Perjuangan. Ganjar tetap ikut apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Di sanalah terlihat loyalitas seorang kader partai. Orang yang benar-benar loyal apapun keputusan dari partai, Ganjar Pranowo. Lalu ketika kemarin Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia gara-gara ada kontestan dari Israel, Ganjar Pranowo yang paling getol sendiri menolak itu. Karena apa? Ini melanggar amanah konstitusi, dia mengatakan. Karena konstitusi kita melarang berhubungan apapun dengan Israel. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Di sanalah kemudian hujatan datang dari sana sini, ke sana kemari, menghujat Ganjar Pranowo, termasuk di Siwo TV, termasuk saya pribadi. Menghujat Pak Ganjar Pranowo gara-gara statementnya dia. Kemudian Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Tapi beliau apa? Kekeh. Beliau tetap dengan keputusannya dan tidak menganulir itu.
itu adalah kegigihan seorang Ganjar Pranowo. Seorang yang sangat loyal, kemudian seorang yang sangat idealis, seorang yang benar-benar memegang prinsip pemerintahan, prinsip demi negara NKRI. Nah, dari situlah kemudian muncul dalam pribadi saya, inilah sepertinya sosok yang bisa memimpin kita ke depan, memimpin Indonesia ke depan. Apalagi di setiap kesempatan, Presiden Jokowi selalu menunjukkan kode bahwa beliau ini mendukung Ganjar Pranowo, kemudian mengendorse Pak Ganjar. Di beberapa kali kesempatan menyebutkan rambut putih lah, kemudian orang yang suka lari harus maraton, lalu kemudian yang terakhir kemarin mengatakan bahwa kedaulatan pangan setelah dilantik nanti langsung kedaulatan pangan dan lain sebagainya. Itu kode dari Pak Jokowi. Tapi kalau kita melihat sekarang, seolah-olah di beberapa kali kesempatan selalu terlihat mesra dengan Pak Prabowo, kemudian juga anak-anaknya, kemudian sekarang isunya Gibran yang akan digandeng oleh Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Tapi di sisi lain Pak Jokowi diam, sama sekali diam. Tidak berkomentar apa-apa, seolah-olah menyetujui ini semua. Nah, inilah yang kemudian membuat kubu Prabowo mengatakan bahwa telunjuk Presiden Jokowi akan kepada Prabowo. Jadi kalian pendukung Ganjar Pranowo jangan GR katanya. Tapi it's okay lah, it's okay. Misalkan pun, ini misalkan, ternyata memang Pak Jokowi kemudian mendukung Prabowo Subianto. Telunjuknya diarahkan kepada Pak Prabowo Subianto. Lalu kemudian Gibran dijadikan sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Saya terutama pribadi di Siwol TV tetap mendukung Pak Ganjar Pranowo. Didukung atau tidak didukung oleh Presiden Jokowi. Saya yakin tetap Pak Ganjar yang akan menjadi presiden di Indonesia. Karena apa? Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena apa? Meskipun Prabowo ini didukung oleh Presiden Jokowi, Prabowo ya tetap Prabowo, ya seperti itu. Dulu, seperti video yang kemarin disampaikan oleh Mas Pakar Mantan, tahun 2014, Prabowo Subianto ini di-endorse, didukung oleh Presiden pada waktu itu, Pak SBY. Tapi buktinya apa? Tetap aja kalah. Karena apa? Karena memang Prabowo seperti itu, didukung atau tidak didukung. Karakternya seperti itu, nggak cocok jadi pemimpin, nggak cocok jadi presiden. Nah, ketika di 2024 ini, misalkan pun nanti didukung oleh Pak Jokowi, ya Prabowo tetap Prabowo. Dengan karakternya yang seperti itu. Emosional, kemudian temperamen, gagap dengan perkembangan zaman. Itu Prabowo. Sementara Ganjar Pranowo, didukung atau tidak didukung oleh Presiden, Ganjar adalah Ganjar. Orang yang merakyat, orang yang benar-benar paham bagaimana situasi negara ini, bagaimana kondisi masyarakat kita, apa yang dibutuhkan oleh kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok muda misalkan, kelompok wanita misalkan, kemudian kelompok dari menengah ke bawah yang kekurangan misalkan. Paham, dan itu semua sudah diaplikasikan ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Sementara Prabowo Subianto, meskipun di-endorse oleh Presiden Jokowi atau oleh siapapun lah katakanlah, dia tetap seperti itu. Dan ingat, calon presiden ini yang bisa memajukan, yang bisa mendukung adalah partai dan koalisi partai, bukan endorse dari presiden. Jadi, kesimpulan saya sekarang, apapun itu, siapapun itu, didukung atau tidak didukung oleh siapapun, Ganjar adalah Ganjar. Saya, Papa Dimas, tetap mendukung Ganjar Pranowo, didukung atau tidak didukung oleh siapapun. Dan saya meyakini rakyat Indonesia sudah bisa berpikir cerdas, sudah bisa optimis bahwa di tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju, diawali dari 2024 ketika Ganjar Pranowo menjadi presiden. Karena apa? Karena Ganjar Pranowo adalah orang yang hitam itu hitam, putih itu putih, tidak pernah abu-abu. Yen iyo yo iyo, yen ora yo ora. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk calon pemimpin yang loyal dan punya dedikasi tinggi. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.